Salam semuanya, hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang akan benar-benar kita memahami seperti apa perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Seperti tokoh di dalam Alkitab, bahwa perjalanan mereka, apa yang mereka alami tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, rintangan, bahkan masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan pergumulan dalam keluarga, masalah dalam keluarga, bagaimana keluarga mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan dalam perjalanan hidup mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka belajar untuk terus datang kepada Tuhan. Ada yang jatuh dan kembali kepada Tuhan, ada yang melakukan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka telah mengalami perubahan demi perubahan, dan diubah Tuhan luar biasa dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, karena mereka terus mengerti bahwa mereka berjalan bersama Tuhan. Nah, ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, seharusnya kita belajar mengalami apa yang dialami oleh tokoh Alkitab yang sering kali kita baca, bahwa mereka mengalami hal-hal bersama Tuhan. Seharusnya kita sendiri secara pribadi juga pun sebagai orang yang percaya harus mengalami hari demi hari bersama Tuhan. Ketika kita mengalami hari demi hari bersama Tuhan itu tidak mudah. Sama kita akan mendapatkan tantangan, sama juga kita akan mendapatkan masalah. Tetapi dalam perjalanan waktu, Tuhan akan benar-benar kita alami bahwa dialah pribadi yang akan menolong kita. Dialah pribadi yang akan membawa kita kepada level demi level, bahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca tokoh Alkitab, mereka semuanya bukanlah orang-orang yang besar, pendeta yang besar, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang biasa, tetapi mereka mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita ini tidak harus menjadi orang hamba Tuhan yang besar, kita tidak harus dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kita harus mengalami Tuhan, harus berjalan bersama Tuhan. Bagaimana mengalami Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar kembali di bagian yang kedua tentang bagaimana kita berdoa untuk orang lain dan orang lain dipulihkan, kita juga pun mendapatkan upah. Itu adalah sebuah taburan. Kemarin kita bicara tentang Abraham. Ketika Abraham berdoa untuk Abimelek dipulihkan, semua orang-orang perempuan yang ada di istananya dipulihkan, karena Tuhan mau membuat seluruh istananya perempuan-perempuan itu mandul, tidak mengandung. Tetapi ketika Abraham berdoa buat Abimelek dan seisi perempuan yang ada di istananya, Tuhan memulihkan, dan akhirnya Abraham juga menuai, yaitu Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Ini hal yang luar biasa ketika kita berdoa buat orang lain. Nah, kita bagian kedua, kita juga belajar berdoa terus-menerus buat orang lain. Bahkan berdoa kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, atau membuat hidup kita ini tidak nyaman, atau bahkan mereka mencaci maki kita, mereka marah kepada kita. Sering kali kita menjumpai orang-orang sekitar kita, mungkin kita anggap itu sebuah musuh, atau itu anggap mereka adalah musuh kita. Tapi kita belajar bahwa semuanya apa yang dilakukan orang terhadap kita, kita tidak akan pernah menganggap mereka musuh. Kalau kita mengenal Tuhan, ingat, orang yang mengenal Tuhan pasti akan mengasihi mereka, pasti akan mendoakan mereka. Dan ketika doa-doa kita naikkan terus-menerus, itu akan mengubah hidup mereka, dan upah yang kita dapatkan adalah upah yang besar. Coba kita baca firman Tuhan. Kita akan belajar untuk bagian kedua, bagaimana kita mendapatkan upah yang besar ketika kita berdoa buat mereka. Kita buka di Lukas pasal 6 ayat 27. Saya bacakan, perikopnya berkata, "Kasihilah musuhmu." Ini firman Tuhan. "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu,
berdoalah bagi orang yang mencaci makimu. Perhatikan di sini bahwa inilah ajaran di mana Tuhan yang memberikan perintah untuk kita mengasihi musuh. Nah, mungkin kita anggap bahwa orang-orang yang menyakiti kita, mencaci maki kita, mengutuk kita itu adalah musuh. Perhatikan bahwa Rasul Paulus pernah berkata bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa. Berarti orang yang dipengaruhi itu adalah orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Karena orang yang diikat kuasa kegelapan akan memiliki karakter atau sifat yang suka memusuhi atau benci, iri hati, dendam, dengki. Bahkan mereka akan mencaci, mengutuki kita karena tidak ada kasih di dalamnya. Kalau kita mengenal Tuhan, ada kasih di dalam kita, maka kita akan mudah untuk mengampuni. Kita tidak akan pernah membenci orang, kita tidak akan pernah iri kepada orang, kita tidak akan pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang, bahkan mencaci maki mereka. Tidak akan pernah. Kalau kita mengenal Tuhan, mengerti isi hati Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita bisa mengampuni mereka. Maka Tuhan berkata bahwa kasihlah musuhmu. Ini sebenarnya pada zaman bangsa Israel ketika itu dijajah oleh Romawi atau orang-orang Roma, dijajah, dan bangsa Israel menganggap bahwa mereka adalah musuh mereka, musuh bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Apakah mudah untuk mengasihi? Tidak mudah. Ketika kita disakiti, ketika kita dicaci maki, ketika dikutuk, itu hati merasa sakit, betul-betul sakit. Bayangkan seperti contohnya Abraham. Abraham ketika istrinya diambil oleh Abimelek, begitu sakitnya hatinya. Seorang istri yang dia cintai, yang dia kasihi, diambil oleh orang lain. Begitu sakitnya Abraham. Tapi Abraham tidak membenci Abimelek. Abraham tidak berbuat jahat kepada Abimelek. Abraham tidak mengutuki Abimelek. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membela Abraham. Tuhan berbicara melalui mimpi pada Abimelek. Ketika Abimelek tidur, Tuhan berbicara dalam mimpinya. Tuhan membela namanya. Dan akhirnya ketika Abimelek mengembalikan Sarah istrinya kepada Abraham, Abraham tetap berdoa. Tetap ada kasih yang luar biasa di dalam hati Abraham. Nah, inilah pengalaman yang harus kita pelajari, bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan itu seperti ini, seperti Abraham. Karena Abraham tahu tentang Tuhan. Dia tidak akan pernah mencaci maki orang, dia tidak akan mengutuki orang. Apapun yang terjadi, dia tahu bahwa aku mengenal Tuhan dan Tuhan akan memulihkan. Apa yang terjadi benar, Tuhan membuat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Abraham. Karena dia sahabat Tuhan. Kita harus menjadi sahabat Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Kita tidak akan pernah marah kepada orang lain, kita tidak akan pernah membenci orang lain. Bahkan dikatakan tidak membenci musuh kita, tidak membenci orang-orang yang mencaci maki kita, tidak artinya mengutuki mereka, tapi memberkati. Itulah yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Banyak orang-orang Kristen ketika mereka mengalami kekosongan. Nah, ini saya akan bicara atau saya akan sampaikan lain waktu. Kenapa ketika hati kita kosong, banyak kesempatan kuasa iblis menyerang hidup kita dan kita dipengaruhi, dan kita seringkali ketika ada sesuatu di sekitar kita, sekeliling kita, perkataan-perkataan orang yang menyakitkan, kita terpancing emosi, dendam, benci, iri hati, sakit hati, itu terus tertanam sampai puluhan tahun. Kenapa? Ada yang kosong. Ini perlu diisi. Nah, saya akan sampaikan itu di bagian yang berikutnya. Tapi kita belajar dari sini, kita belajar untuk mengasihi. Kemarin kita belajar bahwa ada upah besar ketika kita berdoa buat orang lain. Sama, ketika kita berdoa buat orang lain, mengasihi mereka yang mencaci maki,
memberkati mereka yang menyalahkan kita, mungkin mengadu domba atas hidup kita, bahwa kita tidak benar, kita diomongi hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, diomongi hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita ini rasanya seperti sakit hati. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan sakit hati, tetapi dia berdoa. Kita belajar hari ini. Ketika ada orang yang ngomongin kita yang tidak baik, berdoalah buat mereka. Percayalah bahwa upah kita besar, luar biasa. Perhatikan, kita loncat ke ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Artinya dia akan terus berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita berdoa kepada orang yang mencaci maki, Tuhan akan berbuat baik dan mengubah hidup mereka. Biar itu urusan Tuhan. Tidak usah kita sakit hati, tidak usah kita membenci, tidak usah kita ini betul-betul mengalami hati kita ini jengkel, mangkel. Tidak usah, tidak perlu, karena kita ada Tuhan yang akan membela hidup kita. Seperti Abraham dibela Tuhan luar biasa, maka Tuhan akan membela dan bahkan mengubah hidup seseorang itu yang mencaci maki. Dan berkat itu datang kepada hidup kita. Upah kita besar. Tidak perlu kita ini sakit hati kepada orang lain yang mencaci maki kita, yang mungkin ngomong yang jelek terhadap kita. Tidak perlu. Doakanlah mereka semuanya. Kita berdoa. Kalau orang yang mendalami firman Tuhan, mengenal Tuhan, dia tahu upahnya sangat besar. Upahnya luar biasa. Itu yang dijanjikan Tuhan. Untuk apa kita ini sakit hati kepada orang lain? Tidak ada gunanya. Lebih baik berdoa buat mereka, biar mereka diupahkan Tuhan, daripada kita ini jengkel mangkel, hidup kita tidak diubah Tuhan, orang lain juga tidak diubah Tuhan, kita tidak diberkati Tuhan, orang lain juga tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau kita mendoakan mereka yang mencaci maki mereka, kita diberkati Tuhan, kita dipulihkan Tuhan, orang lain yang mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita, akan diubah Tuhan. Percayalah itu. Dan kita hari ini belajar apa yang terjadi. Kita belajar juga kepada tokoh Alkitab yang luar biasa. Siapakah itu? Ayub. Perhatikan ini, Ayub. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya ketika Ayub berdoa buat teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Kita baca di Ayub 42. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, dari pasal-pasal sebelumnya, ketika Ayub mengalami namanya kehancuran atau habis-habisan dalam hidupnya, datanglah sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya duduk bersama, dan sahabat-sahabatnya tidak mendukung Ayub, tetapi menyalahkan Ayub, menjelekkan Ayub, bahwa kamu tidak benar hidupmu, makanya kamu dibuat seperti itu. Itu teman-temannya, sahabat-sahabatnya mencaci maki Ayub, menjelek-jelekan Ayub, bahwa hidupmu itu sudah tidak takut akan Tuhan, hidupmu itu sudah benar, hidupmu itu melakukan dosa, makanya hidupmu hancur habis-habisan seperti ini. Sahabat-sahabatnya mencaci maki, sahabat-sahabatnya menjelek-jelekan Ayub, dan Ayub tidak sakit hati kepada mereka, karena Ayub mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membela, mengubah hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memulihkan keadaan sahabat-sahabat. Ini hal yang luar biasa.
bahwa apa yang ditabur Ayub, dia menuai dengan upah yang besar. Makanya kita harus berdoa kepada orang lain, berdoa untuk orang lain, berdoa terus menerus bagi orang yang menyakiti kita. Mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin orang-orang sekitar kita, mungkin mereka yang mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita, seperti sahabat-sahabatnya Ayub menjelekkan Ayub. Tapi Tuhan pasti membela. Tidak usah kita membela diri, merasa benar, dicaci maki, dijelekkan. Tidak usah. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan kita. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, seperti Abraham, seperti Ayub, di mana mereka berdoa untuk orang lain dan kehidupannya dipulihkan. Setiap kita kepingin hidupnya dipulihkan Tuhan. Ketika kita ingin dipulihkan Tuhan, berdoalah buat orang lain. Saat kita tidak berdoa kepada orang lain, maka hidup kita tidak akan pernah pulih dan tidak akan pernah diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar, kita tidak harus jadi hamba Tuhan besar, kita tidak harus jadi pendeta atau dipakai Tuhan luar biasa. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan cerita-cerita atau sejarah yang ditulis di dalam firman Tuhan, bahwa kehidupan mereka juga mengalami seperti ini, dan seperti ini. Kita juga harus mengalami seperti ini. Apa yang dibuka Tuhan hari ini, disingkapkan Tuhan hari ini, kita harus terus belajar. Seperti ini cara Tuhan bekerja. Kenalilah Tuhan, terus belajar mengenal Tuhan. Jatuh bangun, terus belajar mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan keluarga kita. Percayalah, Tuhan inginkan kita ini dipulihkan. Tapi caranya dipulihkan seperti apa? Ya terus belajar mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak rahasia-rahasia yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, supaya kita dipulihkan. Berdoalah bagi banyak orang, mereka akan benar-benar bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan memulihkan semua orang-orang sekitar kami, sekeliling kami, biar Tuhan membela hidup kami. Hari ini kami terus belajar, umat-Mu belajar Tuhan. Firman-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Engkau yang terus bekerja untuk memulihkan keadaan umat-Mu hari ini Tuhan. Ketika mereka berdoa buat orang-orang sekitar mereka, sekeliling mereka, mereka dipulihkan dan orang-orang yang didoakan itu mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan bekerja buat gereja-Mu yang hari demi hari terus mengalami yang namanya pelajaran, yang mengalami pengertian demi pengertian firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu disingkapkan lebih lagi dan mereka mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang sakit hati saat ini dipulihkan Tuhan, hati mereka lebih dalam mengakui Tuhan, hidup mereka benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan umat-Mu Tuhan tidak akan pernah sakit hati, bahkan mereka berdoa dan Tuhan memulihkan keadaan umat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami mengenal Tuhan, gereja-gereja-Mu mengenal Tuhan, umat-Mu mengenal Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya Tuhan juga akan bekerja dalam hidup setiap mereka. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar akan firman Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan mengasihi orang, dan kita akan memberkati mereka. Kita akan berdoa buat mereka, dan kita dipulihkan, orang lain dipulihkan. Kita diberkati, orang lain juga diberkati. Percayalah, Tuhan akan membela kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan keajaiban kita ketika kita berdoa buat orang lain. Belajarlah terus, sebab kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dianggap murid. Kita
kita adalah murid-murid yang dipanggil Tuhan untuk terus belajar akan sebuah kebenaran demi kebenaran, maka kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, God bless you.